Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ya ma ba'du. Yang sama-sama kami hormati dosen pengampuh kita, yaitu Dr. Haji Aang Saiful Milah MA, yang mana kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya akan memaparkan apa yang ditugaskan oleh dosen pengampu kita, yaitu Dr. Haji Aang Saiful Milah MA. Maka saya ditugaskan atau untuk memenuhi tugas menerangkan makna huruf dalam ayat Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Nah, baik, mungkin langsung saja akan saya sampaikan, atau saya ingin memaparkan dari apa yang memang saya ditugaskan oleh beliau, yaitu makna huruf dalam ayat Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Sebelum kita beranjak jauh lebih dalam untuk memaparkan atau menerangkan makna huruf ini, maka akan saya berikan latar belakang terlebih dahulu. Kenapa sih makna dalam ayat Al-Quran ini turun dalam 7 huruf? Baik, latar belakangnya itu dahulu kala ketika orang-orang Arab mempunyai aneka ragam lahjah atau dialektika yang mereka sampaikan atau apa yang mereka gunakan. Nah, jadi orang-orang Arab dahulu kala ketika pada era zaman kenabian Nabi Muhammad SAW memiliki budayanya masing-masing, yaitu termasuk juga atau berkaitan dengan lahjah apa yang mereka sampaikan. Nah, kemudian dari sini kita bisa mengkerucuti apa yang menjadi latar belakang makna huruf ini turun di dalam Al-Quran, yaitu 7 huruf. Nah, dari sini juga kita bisa mengetahui bahwasanya sebelum makna ini turun dalam Al-Quran 7 huruf, salah satu faktornya juga yang menyebabkan bahasa itu ada karena adanya perbedaan gitu. Nah, maka dari itu Rasulullah SAW dengan para sahabat-sahabatnya menyelaraskan di dalam Al-Quran yang kemudian diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, itu menyelaraskan dengan satu bahasa, yaitu adalah bahasa Quraisy. Nah, kemudian setelah beranjak daripada itu, Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya tidak menemukan adanya kekeliruan atau adanya sebagai pembaca tidak memahaminya. Artinya, ketika memang Al-Quran memakai dengan satu bahasa, yaitu Quraisy, maka di sini para kabilah-kabilah yang ada ketika membaca, menghafal dan memahaminya itu, mereka tidak merasakan adanya keambiguan terhadap lahjah atau wahyu yang dimaktubkan terhadap Al-Quran tersebut, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Nabi Muhammad SAW. Nah, maka dari itu terdapat banyak hadis-hadis juga yang berbagai riwayat yang intinya menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Di antaranya adalah hadis berikut. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra inni Jibril ala harfi qarajatu qalam anzala saratu wa yursilu hatta nabi ila sab'atil huruf. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril membacakan kepadaku atas 1 huruf, maka aku kembalikan kepadanya, maka aku terus-menerus meminta tambah dan ia menambah bagiku hingga akhir sampai 7 huruf. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Kemudian ada lagi hadis berikutnya yang menjelaskan kepada 7 huruf kenapa makna dalam Al-Quran ini diturunkan dalam 7 huruf.
Kemudian hadis berikutnya yaitu adalah summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna hadzal Qur'an asarat ala sab'ati ahrufi fa'aqra wa ma taysara minhu, yang mana artinya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan atas 7 huruf, maka bacalah kamu mana yang mudah daripadanya. Hadis Bukhari Muslim. Berdasarkan hadis-hadis apa yang saya sebutkan tadi, dapat kita ambil kesimpulan, yaitu yang pertama, bahwa Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada awalnya Al-Quran itu diturunkan dalam 1 huruf. Nah, itu kesimpulan yang bisa saya tarik. Kemudian ada satu lagi kesimpulan yang memang ini menjadi acuan terhadap hadis-hadis yang saya sampaikan tadi, yaitu adalah diturunkannya Al-Quran dalam 7 huruf itu setelah Nabi SAW meminta keringanan dan kemudahan bagi umatnya. Nah, jadi sedikit menambahkan apa yang dijelaskan daripada hadis-hadis tersebut itu adalah ketika zaman Nabi Muhammad SAW memperhatikan terhadap umat-umatnya terkait lahjah atau lagam dialektika yang mereka gunakan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian umat-umatnya ini merasakan adanya keresahan dan kesulitan terhadap dialektika yang berbeda-beda. Kemudian diselaraskan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Quraisy. Nah, maka dari itu di sini ada juga perbedaan-perbedaan pendapat ulama seputar pengertian 7 huruf. Nah, para ulama berpendapat dalam menafsirkan 7 huruf dengan perbedaan yang bermacam-macam. Nah, di sini juga para jumhur ulama yang mana mengkaji atau menjelaskan terkait seputar pengertian 7 huruf ini. Nah, dari sebagian besar ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf ini adalah 7 macam bahasa-bahasa dari bahasa-bahasa Arab mengenai satu makna. Artinya dengan pengertian jika bahasa mereka berbeda-beda dalam pengungkapan satu makna. Nah, jadi apa yang sudah saya sampaikan tadi itu banyak kabilah-kabilah Arab yang berbeda-beda menggunakan lahja dialektikanya. Nah, kemudian Al-Quran menyelaraskan itu dalam 1 huruf. Dan ketika memang 1 huruf ini yaitu bahasa Quraisy, itu lebih unggul daripada bahasa-bahasa yang lain. Sehingga ketika bahasa-bahasa yang lain ini menerapkan kepada satu lahjah yang ditetapkan, sehingga adanya keselarasan antara lahjah-lahjah kepada perbedaan kabilah, antara perbedaan dialektika yang mana disampaikan oleh kabilah-kabilah. Kemudian yang dimaksud para jumhur ulama ini 7 huruf itu adalah yang pertama yaitu lahjah Quraisy atau dialektika Quraisy atau bahasa Quraisy, kemudian bahasa Huzail, kemudian bahasa Sakif, kemudian bahasa Hawazin, kemudian bahasa Kinanah, kemudian bahasa Tamim, kemudian bahasa Yaman. Nah, 7 huruf ini menjadi salah satu kategori yang mana diterangkan atau diulas oleh para jumhur ulama. Nah, kemudian ada dalil-dalil diturunkannya Al-Quran dengan 7 huruf. Dengan dalil-dalil diturunkannya Al-Quran dalam 7 huruf ini menguatkan kita terhadap apa yang kita sampaikan itu ada landasannya. Apa landasannya? Yaitu dalil-dalil Al-Quran yang mengenai dengan 7 huruf ini. Yang pertama, Imam Bukhari radhiyallahu anhu dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi bimuradihi bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Jibril membacakan Al-Quran kepadaku dengan 1 huruf.
kemudian aku mengulanginya. Setelah itu senantiasa aku meminta tambah dan ia pun menambahiku sampai dengan 7 huruf. Hadis Bukhari dan hadis Bukhari Muslim dan lainnya. Imam Muslim menambahkan, Ibnu Syihab mengatakan, telah sampai berita kepadaku bahwa 7 huruf itu untuk suatu perkara yang tidak diperselisihkan halal haramnya. Nah, itu adalah bentuk daripada salah satu dalil dalil hadis yang memang menjadi acuan kita agar apa yang kita sampaikan ada landasannya. Nah, kemudian daripada apa yang sudah saya paparkan tadi, saya menarik kesimpulan beberapa yang memang ini menjadi salah satu rincian dari apa yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu latar belakangnya diturunkannya Al-Quran dalam 7 huruf. Terdapat banyak hadis yang sebagaimana riwayatnya ini menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Nah, maksud dalam 7 huruf ini adalah 7 macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab yang mengenai satu makna. Oke, baik. Kemudian juga kesimpulannya adalah banyak ulama yang berpendapat tentang seputar turunnya ayat Al-Quran dalam 7 huruf. Nah, kemudian bacaan yang berbeda-beda, hikmahnya turunnya Al-Quran dengan 7 huruf. Yang pertama, untuk memudahkan bacaan dan hafalan bagi bangsa yang ummi. Nah, kemudian juga bukti kemujizatan Al-Quran bagi kebangsaan orang Arab. Nah, kemudian yang ketiga, kemujizatan Al-Quran dalam aspek makna dari hukum hikmahnya. Nah, habislah sudah apa yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang pendengar, bagi penonton. Apabila ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, ada kekeliruan dari apa yang saya katakan, mohon dimaafkan, karena sejatinya saya pribadi masih dalam tahap pembelajaran dan juga saya pribadi masih haus akan ilmu, berbagai macam ilmu. Maka dari itu mohon sekali atas saran dan kritiknya terhadap apa yang saya sampaikan. Sebelum mengundurkan diri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.